Halo, apa kabar kalian semua? Di video kali ini kita akan mereview satu buah ponsel dari Xiaomi Redmi 12. Ini ponsel kemarin udah sempet kita bahas buat video unboxingnya ya. Jadi sekarang ini mau berbagi pengalaman setelah beberapa hari penggunaan dari ponsel Xiaomi Redmi 12 ini. Yang pertama dari segi harga, emang ini ponsel tergolong cukup mahal sih kalau kita lihat dari brandnya. Ya kalau dari brand lain sih itu tergolong biasa aja, tapi kalau dari Xiaomi Redmi di harga 2,2 jutaan dengan spek yang dibawakan, menurut saya sih emang nggak kayak ponsel Xiaomi Redmi biasanya. Selanjutnya buat feel genggam dari ponsel Xiaomi Redmi 12 ini selama penggunaan 3 atau 4 harian, menurut saya sih emang bodinya ini lebih kerasa mewah, gak kayak ponsel dari kompetitornya ya. Ya kemungkinan besar dikarenakan buat backdoornya ini pakai finishing glossy, mengkilap dan juga kerasa licin, apalagi backdoornya ini pakai backdoor berbahan kaca. Jadi kesan mewahnya itu lebih dapat di ponsel Xiaomi Redmi 12 dibanding ponsel-ponsel lain dengan harga yang hampir sama. Kemudian buat bodinya juga ini nggak terlalu berat dan juga terasa cukup tipis. Ya meskipun masih tergolong wajar, tapi paling nggak ya nggak terlalu tebel-tebel banget gitu. Kemudian buat layarnya dari Xiaomi Redmi 12 menurut saya sih udah bagus ya. Cuman kalau kita lihat di bagian bezel atau dagu bawahnya ini emang terasa cukup tebel. Apalagi kalau kita bandingin dengan kompetitornya yang sekarang ini lagi gila-gilaan buat spesifikasi maupun tampilan desainnya. Ya, semoga aja kedepannya Xiaomi Redmi maupun Poco makin bersaing lagi dengan kompetitornya. Karena ujung-ujungnya kan para user atau kita semua yang diuntungkan. Dan waktu saya pakai buat multitasking ataupun scrolling, ini layar dari Xiaomi Redmi 12 menurut saya sih udah cukup enak ya, karena memiliki refresh rate tinggi di 90Hz, dan yang saya suka, layar dari Xiaomi Redmi 12 selain memiliki refresh rate di 90Hz, ponsel ini juga memiliki settingan default atau lebih tepatnya bisa menyesuaikan, bisa berpindah secara otomatis dari 90Hz ke 60Hz, jadi tergantung aplikasi mana yang sedang ditampilin. Kemudian kalau kita pakai buat nonton video, buat layarnya tentu nggak perlu kita raguin lagi. Menurut saya buat gambar atau kualitas warna maupun audionya sih udah enak. Cuman buat audionya ini masih pakai mono speaker aja. Jadi meskipun enak tapi ya kurang memuaskan aja gitu buat audionya. Selanjutnya menurut saya ponsel dari Xiaomi Redmi 12 ini kenapa bisa tergolong sedikit lebih mahal kalau kita bandingin dengan kompetitornya? Ya kemungkinan besar dikarenakan yang pertama backdoornya ini kan pakai backdoor kaca ya, lebih kerasa mewah. Kemudian adanya ini kamera ultrawide 0,5 yang paling dicari-cari kaum milenial. Jadi menurut saya fitur ini nih yang bikin ponsel Xiaomi Redmi ini kerasa lebih mahal kalau kita bandingin dengan kompetitor-kompetitornya. Dan emang buat kualitas foto, ponsel dari Xiaomi Redmi 12 ini menurut saya udah bagus banget, apalagi dalam kondisi yang cukup cahaya. Mobil apa? Itu apa ya? Mau masuk teratak terus gak sih? Mbak, Mau wes bar lomba apa ngono. kaleng ya terus ganti-ganti ya. Ini perekamannya pakai resolusi 1080 1 kali zoom atau kamera otomatis ya. Hasilnya kayak gini. Gimana nih menurut kalian buat audio dan juga gambarnya? Kalau ini kamera ultrawide-nya 0,5, mantap ya. Ini nggak bisa kita ubah ke kamera utama. Oh bisa ternyata. Bisa tapi harus di 0,5 dulu ya. Kalau dari kamera otomatis atau 1 kali zoom ini nggak bisa. Kalau ini kamera depannya kayak gini. Kita muter-muter aja di sini deh. Nah, hasilnya kayak gini. Buat gambar ini backlight kayak gini. Kayak gini hasilnya ya. Dari Xiaomi Redmi 12.
Buat perekaman videonya sih emang biasa aja karena masih 1080 30 fps dan belum ada settingan buat itu ya, stabilisasi baik itu kamera depan maupun kamera belakangnya. Kemudian buat urusan performa, ini ponsel udah kita coba pakai Antutu dan ternyata maksa buat download Antutu benchmark versi Lite, dan inilah skor Antutunya, nyampe 281 ribuan poin buat Antutu dari ponsel Xiaomi Redmi 12. Dan ini ponsel yang kita review buat varian 8/256GB ya. Kemudian buat performanya menurut saya sih udah cukup bagus, karena waktu kita pakai buat game Mobile Legends ini ponsel bisa mendapatkan settingan grafik tinggi dengan opsi refresh rate tinggi juga. Dan buat gameplaynya menurut saya udah cukup enak kalau kita bandingkan dengan Infinix Hot 30, karena meskipun di ponsel Xiaomi Redmi 12 ini masih beberapa kali terasa lag atau frame drop, tapi ya nggak sesering dan separah di ponsel Infinix Hot 30 versi reguler, atau lebih tepatnya Infinix Hot 30 NFC yang harganya itu di 1,9 jutaan atau 1.800.000-an itu loh. Masih sedikit lebih nyaman di ponsel Xiaomi Redmi 12. Kemudian buat kita main Free Fire Max, ini ponsel gak ada kendala sama sekali bagi saya sih. Selama gameplay itu lancar banget dan suhunya juga masih cukup terjaga meskipun ada di kisaran 41 sampai 42 derajat Celcius. Kemudian buat main game PUBG Mobile, ini ponsel, dan buat game PUBG Mobile buat settingan grafiknya ini ponsel menurut saya sih biasa aja ya, nggak terlalu mewah-mewah banget. Dengan settingan grafik di smooth ultra aja, belum bisa smooth extreme. Tapi buat gameplaynya menurut saya sih udah cukup enak. Meskipun ponsel ini belum memiliki yang namanya gyroscope hardware. Jadi buat giroskopnya di ponsel Xiaomi Redmi 12 ini masih pakai gyroscope software aja. Selanjutnya buat baterai yang dimiliki oleh ponsel Xiaomi Redmi 12 ini menurut saya udah awet banget di 5000 mAh. Kemudian buat pengecasannya juga nggak terlalu lama-lama banget. Jadi buat pengecasan tuh kisaran ya 1,5 jaman lah kurang lebihnya. Udah bisa kita pakai dengan waktu yang cukup lama. Kemudian buat fitur-fitur lain yang dimiliki oleh Xiaomi Redmi 12 ini menurut saya udah sangat mumpuni banget. Ya, selain memiliki sensor stick jari di bagian samping layar seperti ini dengan sensor yang udah cepet banget, cuman yang cukup disayangkan di ponsel Xiaomi Redmi 12 ini ponsel belum ada fitur NFC. Nah, ini kita cari-cari nggak ada tuh fitur NFC di ponsel Xiaomi Redmi 12. Kita cari juga di sini nggak ada. Nih, nggak ada nih. Ya kan, nggak ada fitur NFC di ponsel Xiaomi Redmi 12. Ya meskipun buat sebagian orang ini fitur nggak terlalu penting dan nggak terlalu dibutuhin ya, tapi paling nggak di harga segitu harusnya udah ada fitur NFC dan punya dual speaker stereo. Sedangkan buat kesimpulan dari ponsel Xiaomi Redmi 12, buat kalian yang suka fotografi kayaknya ini ponsel perlu banget buat kalian pertimbangin, karena selain memiliki kamera 0,5 buat hasil fotografinya juga udah mantap banget. Dan ini kayaknya jadi ponsel di harga 1 jutaan atau 2.200.000-an yang udah memiliki kamera ultrawide di 0,5. Tapi buat kalian yang nyari performa, kayaknya ponsel dari Xiaomi Redmi 12 ini kalian skip aja deh, karena buat main Mobile Legends, ponsel ini masih terasa suka lag atau macet-macet di tengah permainan. Kalau menurut kalian sendiri gimana nih para user Xiaomi Redmi 12? Coba tulis aja pendapatnya di kolom komentar ya. Sampai di sini dulu buat video kali ini. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya.